kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pembacaan Ikrar Santri Indonesia. Siap. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia berikrar, 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati PJ Bupati Lombok Timur beserta Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah hadir Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan tentu PJ Sekda yang kita hormati. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kebetulan Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Hajah Megawati Lestari SHMH. Pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, pejabat daerah Kabupaten Lombok Timur, hadirin sekalian, para ibu-ibu Dharma Wanita, hadirin sekalian peserta apel, santriwan santriwati yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada hari apel, pada hari peringatan Hari Santri tahun 2024 tanggal 22 pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, wabil khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam suasana peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa melaksanakan apel Hari Santri tahun 2024 dengan penuh khidmat pada kesempatan ini. Sholawat serta salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatal lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang luar biasa, yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwanya resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dari tempat masuk dan kedudukan musuh, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi, wa ma yalil mudhaf ya'ti khalafa anhu fil i'rab idza ma khulifa. Bait ini menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Seperti bait dari kitab Alfiyah di atas, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan
keutuhan bangsa yang kita cintai ini. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka hari ini santri berjuang melawan kebodohan, kemunduran dengan angkat pena dan tentu belajar dengan sungguh-sungguh. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, para santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri, dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang kita cintai ini. Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja di negeri ini. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional kita yang berlatar belakang santri yang luar biasa. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha yang berlatar belakang santri, banyak juga birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, berusaha dan tidak pantang menyerah. Semua pasti bisa diraih, seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terus berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Al-ilmu, mari sama-sama kita bahagia dunia harus dengan ilmu, bahagia akhirat harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan, milik semua agama di wilayah kita tercinta Nusa Tenggara Barat dan tentu Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun itu latar belakangnya, untuk terus dan ikut serta merayakan Hari Santri pada saat ini. Dan melalui momen apel Hari Santri tahun 2024 ini, marilah kita sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan sebagai di tempat yang sebaik-baiknya dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri tahun 2024. Semoga Allah senantiasa membimbing, memberkati, memberkahi dengan hasil yang terbaik
dari setiap ikhtiar kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, di Nusa Tenggara Barat kita punya tokoh-tokoh santri yang luar biasa. Ada almarhumlah Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel. Ada almarhumlah Tuan Guru pahlawan nasional kita, almarhumlah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Dan banyak lagi tokoh-tokoh ulama kita, santri yang sudah luar biasa. Termasuk di Lombok Timur ini adalah gudangnya tokoh-tokoh santri yang ikut memerdekakan republik kita yang kita cintai ini. Oleh sebab itu banggalah saudara-saudara, menjadi hari ini menjadi bagian dari santri. Hari ini partai politik, pimpinan partai politik, kemudian birokrat, kemudian apa saja, kepala dinas, bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, hampir semuanya adalah alumni santri dan itu pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang luar biasa. Termasuk hari ini saudara-saudara kita yang hari ini TNI Polri, saya yakin beliau-beliau juga banyak alumni santri. Kalaupun tidak alumni santri, mereka pasti dekat dengan santri dan pondok pesantren. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita TNI Polri. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa bahwa hari ini santri yang akan menjawab tantangan zaman. Santrilah yang akan meneruskan estafet perjuangan. Makanya banggalah wahai anak-anakku santri, wahai kita semua, saudara-saudara santri, kami santri, kita semuanya santri. Terima kasih. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri tahun 2024. Kemudian saudara-saudara kemudian menjawab dengan nanti dijawab menyambung juang merekuh masa depan. Hari Santri 24. Ulangi, kurang serpak. Hari Santri 2024. Hari Santri 2024. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Mujib, Tuhan yang maha mengabulkan doa. Di bumimu yang indah ini tempat kami bersujud. Kami bersimpuh dan memohon kepadamu. Kasihi dan rahmatilah ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, pahlawan-pahlawan kami, tokoh agama bangsa kami yang telah berjuang meneteskan darah untuk merebut kemerdekaan negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Hayy ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada kami santri dan generasi muda kami kejernihan akal, kebeningan hati dan keluhuran budi. Bimbinglah kami, santri-santri kami, generasi muda kami untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan ulama, kiai dan pendahulu kami yang Engkau kasihi. Ya Allah, ya Tuhan yang memiliki nama yang indah, dengan nama-Mu yang indah dan melalui perantara Nabi-Mu yang mulia, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Kasihi dan sayangi kami dengan kasih sayang yang Engkau beri kepada kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan.